Alhamdulillah siang hari ini kita masih bisa dapat berkumpul, masih dalam rangka menjalankan ibadah puasa yang sudah sampai puasa yang penting puasanya jangan kurang 29 hari. Jadi Nabi selama puasanya itu tidak kurang dari 29 hari sampai 30 hari. Berapa pertanyaan dari teman-teman yang katanya orangnya pemalu. Orang sini gede juga kemaluannya ya. Iya. Jadi ada titip pertanyaan. Ini saya jawab tentang tarawih dulu apa pertanyaan yang baru? Saya pertanyaan dulu ya. Begini pertanyaannya. Pertanyaan pertama, wakaf yang setiap bulan dari penghasilan kita untuk orang tua itu untuk yang sudah meninggal saja atau yang masih hidup juga bisa. Lalu yang kedua, untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal, apa diwajibkan atau diharuskan ketika cuma menjelang bulan Ramadan saja? Pertama, Bapak Ibu pahamin gini, saya nggak ngerti nih, di kantor ini diwajibin wakaf, apa diwajibkan sedekah, apa diwajibkan zakat? Bapak bedain dulu wakaf sama sedekah. Itu jariahnya, pahalanya sampai. Mau ibu sedekah kepada orang tua yang masih hidup atau orang tua yang sudah meninggal, apa yang disedekahkan di jalan Allah itu pahalanya sampai dan bisa. Paham? Cuman bedain dulu wakaf sama sedekah. Kalau wakaf sesuatu yang diberikan di jalan Allah tetapi sudah tidak boleh dimiliki lagi, punya umum dan bersifat terus-menerus. Selama kemanfaatannya bisa dipakai, maka pahalanya terus mengalir kepada orang yang memberikan. Contoh, ibu memberikan kepada anak-anak yang tidak mampu Al-Quran. Mereka mau menghafal Quran, tidak punya Al-Quran. Lalu ibu beli Al-Quran, buat orang tua ibu pahalanya. Dek, ini saya wakafkan Al-Quran. Itu selama Al-Quran itu dipakai untuk menghafal sama anak itu, maka selama itu pula lah pahalanya ngalir. Tapi anak itu tidak boleh memiliki Al-Quran itu. Kenapa? Karena itu jatuhnya diwakafkan. Wakafnya itu bersifat umum. Makanya kalau Quran itu sedekah, kalau wakaf itu tanah. Wakaf itu apa? Yang bersifatnya itu abadi, bangunan. Ustadz, saya wakaf tanah buat bikin masjid, bikin musola. Saya nyumbang uang buat bangunan pesantren. Selama bangunan pesantren ini kokoh dipakai buat belajar ratusan tahun, maka pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Kalau sedekah bisa habis. Pak Ustadz, saya sedekah mah Pak Ustadz. Apa sedekahnya? Sedekahnya nasi goreng. Pahalanya buat orang tua saya. Masa ya sampai setahun saya nggak bisa habisin nasi goreng. Nah, jadi kalau sedekah itu bisa habis. Kalau wakaf terus menerus sampai dengan barang itu dipergunakan, maka selama itu pula lah pahalanya ngalir. Sayyidina Utsman bin Affan itu sampai sekarang pahala wakafnya ngalir. Kenapa? Dia wakafin sumur. Yang sumur itu sampai sekarang dipakai minum oleh sebagian besar jamaah haji dari sumurnya Sayyidina Utsman bin Affan. Utsmannya udah meninggal, sumurnya masih ada, jadi pahalanya tetap sampai. Bisa dipahamin ini? Halo? Ini paham apa ngantuk ini? Ya, jadi paham ya, pahalanya sampai baik kepada orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Lebih bagus diberikan kepada yang sudah meninggal. Kenapa? Karena yang sudah meninggal sudah tidak bisa lagi beramal. Kalau yang masih hidup, orang tua kita masih bisa ibadah. Tapi pun kita memberikan, boleh nggak? Boleh. Sama seperti hutang. Yang hutang orang tua kita, yang ambil alih kita, boleh nggak? Boleh. Lalu apakah mendoakan orang tua kita cuma mau Ramadan doang? Jangan. Kan kemarin saya bilang,
ada kewajiban yang sifatnya harian. Apa itu? Setiap habis sholat kita harus mengatakan atau berdoa kepada Allah minimal 5 kali setelah sholat, baca Rabbi firli wali walidaya. Kalau kita lupa itu, kita dianggap orang yang durhaka dengan air susu ibu kita, durhaka dengan jeripayah keringat ayah kita. Jadi hariannya dibaca. Nanti bulanannya sedekah itu tuh yang diambil, niatin buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Nanti kalau setiap 1 tahun sekali bikin acara haul atau munggahan buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Bisa dipahami? Nah, ini ya, udah cukup ya. Ada lagi, bagaimana tentang orang yang sudah melakukan ibadah tarawih, sudah sholat witir, apakah malamnya masih bisa melakukan ibadah sholat lagi? Saya bingung nih, saya perlu menjelaskan sejarah tarawih apa langsung saya jawab? Langsung aja, baik. Jadi begini ya, orang yang mau tarawih 10 dengan 3 itu ada dasarnya. Dan itu yang dilakukan pertama kali oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Nanti dicari bentuknya sama Sayyidina Umar dalam sejarah, akhirnya ketemu proktabnya ijma sahabat 20 dengan 3. Tapi dua-duanya berlaku. Setiap habis melakukan ibadah sholat tarawih, lalu diadakan yang namanya sholat witir. Orang kalau sudah sholat witir pasti menganggapnya berarti termalam gak boleh sholat lagi. Kenapa? Karena ada paradigma yang mengatakan dalam hadis tidak boleh dalam satu malam melakukan 2 kali sholat witir. Ini yang perlu diluruskan. Begini Bapak Ibu, gampangnya begini. Ada 2 role model cara kita mendekatkan diri kepada Allah di malam hari itu ada 2. Ada yang disebut dengan qiyamul lail, ada yang disebut dengan tahajud. Ini 2 role model cara mendekatkan diri kita kepada Allah, ini 2. Qiyamul lail dengan tahajud. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya pertama, kalau yang mau melakukan ibadah tertinggi tahajud, maka syarat yang pertama dia harus sudah melakukan sholat isya. Sekalipun belum masuk waktu isya, yang penting syaratnya sudah sholat isya. Emang bisa sholat isya bukan pada waktunya? Bisa. Bagi siapa? Bagi musafir. Musafir yang sholatnya di jama, kita pergi ke Cirebon, sholat kita jama takdim, yaitu apa? Jamaknya maghrib sama isya, maka isya dikerjakan di waktu maghrib. Itu syarat pertama, harus sudah sholat isya. Syarat yang kedua, harus diselingi dengan tidur walaupun lahzotan, walaupun sebentar. Itu syarat tahajud. Karena namanya tahajjud itu berusaha bangun dari tidur kita buat ibadah. Kalau kita melek dipakai ibadah gampang, tapi bangun dari tidur buat ibadah itu susah. Makanya tahajjud, bersungguh-sungguh. Tidurnya walaupun sebentar, gimana? Habis sholat kita tidur gitu, mimpi gitu. Disapa sama Ayu Ting Ting, sehat Bang Edi, sehat. Mulai kita, itu udah tidur. Kenapa? Udah mimpi dia. Nah, kalau sudah sholat isya, sudah tidur, maka melakukan ibadah pada malam itu disebut tahajud. Walaupun sholatnya sholat witir, walaupun sholatnya sholat hajat, walaupun sholatnya sholat apa aja, taubat, semuanya kalau sudah dilakukan setelah sholat isya dan tidur namanya sholat tahajud. Jadi bukan merek sholat. Jadi tahajud role model cara orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang kita mau bikin ibadahnya sholat sunat tahajud, bisa nggak? Bisa. Karena ente sholat nafal mutlak saja, usolli sunatan lillahi ta'ala, kalau sudah dilakukan tidur dan sholat isya itu dianggapnya tahajud. Jadi kalau sholat witir malam hari setelah sholat isya dan tidur namanya sholat tahajud, walaupun mereknya sholat witir. Paham?
Kalau qiyamul lail, ibadah yang dilakukan di waktu malam tanpa perlu lagi sholat isya, tanpa perlu lagi tidur, dia enggak namanya qiyamul lail. Itu doang bedanya. Kenapa bisa beda? Karena Nabi punya sahabat beda-beda. Abu Bakar itu orangnya khawatiran dia. Dia khawatir. Dia takut kalau udah tidur nggak bisa bangun ya Rasul. Makanya saya izin habis sholat taraweh saya sholat witir. Kenapa? Saya takut Rasul kalau nanti tidur kebablasan nggak sholat witir. Saya malu ya Rasul. Maka Abu Bakar habis sholat taraweh sholat witir. Umar enggak. Sayyidina Umar enggak ya Rasul, saya malam aja. Kenapa? Kan kau bilang ij'alu akhiru sholatikum billail witra. Jadikanlah sholat malammu yang terakhir sholat witir. Saya nanti aja kalau udah mau subuh sholat witir. Kenapa? Sayyidina Umar biar kata tidurnya itu jam 11 malam, jam 12, jam 1 saja. Ketika Sayyidina Umar pengen bangun jam 3, dia bisa bangun. Itu Sayyidina Umar. Jadi konsepnya tahajud ini konsep Sayyidina Umar Ibnul Khattab, yang ibadahnya setelah sholat isya tidur dan dilanjutkan di malam. Nah ini role model. Nah sekarang pertanyaan saya gini, udah paham kan bedanya tahajud sama qiyamul lail? Jadi kalau ente nggak tidur nih, begadang aja habis sholat isya, begadang sholat malam nih, sholat witir, ya kan, sholat apa? Ya namanya qiyamul lail. Kenapa? Nggak diselingin sama tidur sama sholat isya. Tapi kalau udah diselingin tidur sama sholat isya, namanya tahajud. Nah sekarang ada lagi namanya sholat witir. Sholat witir ini nggak ada kaitannya tidur sama tidak tidur. Syarat sholat witir cuma satu, apa? Udah sholat isya. Tadi kalau kita sholatnya di Cirebon nih, di jamak gitu, maghrib sama isya, isyanya ditarik, udah boleh sholat witir. Nah sekarang pertanyaan saya gini, Bapak, sholat witir itu paling banyak berapa rakaat? Halo? 8 apa 5? Ayo. Betul. 20 li 11. Ketahuan banget gak pernah 11 ya. Sholat witir itu di luar Ramadan, di dalam Ramadan itu 11 rakaat. Paling sedikit 1 rakaat. Paling tengah-tengah 3 rakaat. Ini yang dipakai. Nah sekarang orang kalau sholat taraweh itu witirnya berapa rakaat? 3 rakaat. Witirnya ini 3 rakaat. Kalau dia nanti malam mau sholat lagi boleh nggak? Boleh. Ngapain? Menggenapi dari witir yang sudah 3 rakaat. Kalau witir paling banyak 11, udah dilakukan 3, kurang berapa? 11 kurang 3 berapa? 8. Maka bikin aja habis sholat witir kita tidur. Habis tidur kita ingat mau sholat. Boleh nggak? Boleh. Genepin witir tadi. Waktu kita genepin witir 8 rakaat, jadi malam itu lengkap 11. Karena sudah diselingi dengan tidur, namanya tahajud namanya. Sholatnya witir. Itu jadi 2 kali witir dong. Bukan. Itu sekali witir tapi dicicil. Yang dibilang 2 kali witir dalam 1 malam yang dilarang itu 2 kali 11 rakaat. Habis sholat taraweh udah witir 11 rakaat, ya udah berarti nanti malam nggak ada sholat lagi. Kenapa? Witirnya udah dikerjain. Tapi kalau kita nggak mau menutup ibadah sholat, jangan sholat witir dulu. Kenapa? Witir itu pintu penutup ibadah sunnah. Saya pengen ibadah yang lain dulu, mau melakukan sholat yang lain, ya udah sholat aja dulu, hajat dulu tuh asik, nanti baru digenipin sama sholat daripada witir. Jadi boleh, gak usah pakai bongkar witir. Apaan yang dibongkar? Orang dia baru ngelakuin 3 rakaat, masih ada sisa 8 rakaat, lakuin aja. Jadi kalau kita habis sholat taraweh, jangan sampai gak witir, witir aja. Kenapa? Ngerinya kita nggak bangun lagi, sayang. Takut kayak Sayyidina Abu Bakar sholat witir nih. Udah selesai dapat kan? Ternyata bangun sahurnya cepet jam 3.
makanan belum matang, kita masih bisa ngenepin witir kita 8 rakaat, jadi witir semuanya 11, dapat pahala tahajud. Paham di sini? Ada pertanyaannya sebelum kita masuk kepada zakat? Dari yang tadi ya, dipahamin terus. Misalnya kalau udah kerjaan 3 nih, malamnya nggak nambahin 8, 4 atau 2 lagi gitu. Gak apa-apa, yang penting jangan lebih dari 11. Itulah yang dibilang 2 kali witir dalam satu malam itu. Kalau udah 11 ditambahin lagi. Kalau ente belum puas di 8 rakaat, jangan tutup di witir dulu, sholat sunnah dulu yang lain, baru nanti tutupnya di witir. Begitu. Yang penting jumlahnya nanti nambahnya harus genap. Kenapa? Karena tadi habis isya udah 3 rakaat. Nah, namanya juga witir, Pak. Witir itu artinya ganjil. Nah, kalau Bapak yang sholatnya 21, maka niat yang rakaat yang kedua ini namanya muqaddimatul witri. Usolli sunatan muqaddimatul witri rakaataini. Nanti yang 1 rakaat baru usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Gitu namanya. Bisa dipahami? Ada lagi? Harus sampai paham. Kalau nggak paham nggak usah ini. Harus paham. Kan kita biasa 10 hari terakhir tuh biasanya di masjid-masjid Ketika sholat dia mulai sholat tasbih ya tadi. Nah itu tapi kita selesai terawih kita sholat witir. Malamnya sholat tasbih. Itu hitungannya tasbih itu witir juga ya? Bukan. Waktu kita sholat witir, witirnya jangan dihabisin dulu. Witirnya 3 aja. Nanti waktu sholat tasbih, ente mau tasbih berapa rakaat bebas. Nanti tutup lagi sama sholat witir gitu. Jadi di tengahnya tasbih sendiri, witir sendiri gitu. Makanya bapak yang yakin bisa bangun itu ngikutin Sayyidina Umar. Jadi ketika sudah selesai melakukan sholat tarawih, jangan witir dulu, nanti terakhir. Ikut dulu kegiatan masjid sholat tasbih. Selesai sholat tasbih ada waktu 15 menit baru sholat witir. Itu paling bagus. Tapi Sayyidina Abu Bakar nggak mau begitu. Kenapa? Saya takut kalau udah merem nggak hidup lagi. Makanya yang dipakai orang Indonesia husnuzon. Emang lu yakin hidup? Nggak, udah witir. Disuruh witir kita. Tapi guru kita ada yang nggak, habis salah dia nyuruh santrinya maju, dia mundur. Kenapa? Dia ntar malam mau sholat tasbih, mau sholat hajat, nanti ditutup sama witir. Ini yang cocok. Jadi nggak bingung. Sayyidina Abu Bakar bukan nggak bikin bingung, bukan, supaya kita tetap ngerjain gitu. Jadi kalau ente pengen sekolah banyak, jangan ditutup di witir, tasbih dulu, nanti baru digenepin di witir. Tambahin deh di witir 2 rakaat, jadi 5 rakaat sah. Gak kudu 11, yang penting jumlahnya ganjil gitu. Namanya tahajud kalau udah pakai tidur gitu. Ada lagi? Aman? Sebelum kita zakat masih cukup waktunya nih. Makan siang jam berapa? Ada cukup? Bisa? Ada lagi Pak Haji Fauzan? Sekarang kita bahas masalah zakat. Karena dalam ibadah puasa yang amat terkait jelas buat kita adalah terkait ibadah zakat. Karena syariatnya antara zakat sama puasa itu sama, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Jadi waktu Nabi di Mekah itu belum ada zakat, sehingga barulah turun perintah puasa, turun juga perintah untuk melaksanakan ibadah zakat. Udah. Sudah. Ini salah satu yang berkaitan dengan Ramadan adalah terkait tentang masalah zakat. Dari mana asalnya zakat begini, Pak? Dalam Islam itu infak, sedekah, zakat itu apa sih? Sebenarnya aslinya itu infak. Infak itu sama dengan sedekah. Apa? Harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu namanya infak atau sedekah. Bapak ngasih anak yatim itu namanya infak atau sedekah. Yang membedakan apa sih infak sama sedekah? Kalau infak itu biasanya berupa materi, tapi kalau sedekah itu bisa non materi. Waktu sahabat protes, ya Rasul, enak ya orang kaya. Orang kaya itu kalau dia sholat kita juga sholat.
Waktu kita puasa, orang kaya puasa, tapi giliran sedekah, dia sedekah, saya nggak bisa ya Rasul, saya nggak punya uang. Kata Nabi, sodakohlah dengan senyumanmu. Tabassam li akhika sodakoh. Bertemu dengan saudaramu dalam keadaan senyum, itu sodakoh. Tapi jangan jadi dasar dalil kalau ada kotak lewat senyum aja, udah sedekah. Ya kotaknya nggak penuh-penuh. Ada pembangunan senyum, sedekah, ini dia sedekah. Enggak, itu maksudnya Nabi. Jangan gambarkan untuk melakukan kebaikan harus materi saja. Tapi lebih cocoknya diksi katanya kalau materi infak. Ustaz, saya mau infak beras. Kenapa? Wujudnya kelihatan. Tapi orang sekarang nggak mau tahu dah. Yang penting di jalan Allah, ya udah. Tapi kita secara keilmuan harus paham. Jadi infak itu sesuatu yang materi, tetapi kalau sodako itu sesuatu yang non materi. Nah, yang namanya menjalankan di jalan Allah itu hukumnya ada dua. Ada yang hukumnya wajib ditentukan oleh agama, ada yang hukumnya sunnah. Nah, infak yang wajib itu ada tiga. Satu yang kita kenal itu yang disebut dengan zakat. Ini wajib. Nanti zakat ada dua. Ada zakat fitrah, ada yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal nanti ada 10 cabang-cabangnya, termasuk nanti ada disebut, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang disebut dengan zakat profesi kita. Apalagi yang wajib sedekah itu nazar, itu wajib, hutang di hadapan Tuhan. Kalau seandainya rumah saya laku nih Ustaz, satu kantor saya beliin nasi padang pagi sore, makannya tapi malam, pagi sore saya beliin itu, maka itu hutang buat dia. Termasuk kalau memberikan harta kepada orang, dia sudah bernazar atas nama Allah. Apalagi yang wajib ketika seseorang membayar kafarat. Atasnya lagi bang, belum? Tuh, iya, membayar kafarat. Kafarat itu denda, wajib kita bayar dendanya. Bulan Ramadan kagak boleh hubungan badan, nanti kena kafarat. Kafaratnya apa? Kafaratnya itu memberi makan 60 orang miskin. Makanya kan saya bilang kalau mau nikah jangan mepet-mepet bulan puasa, gregetan sama istri. Kalau jima kena kafarat, dosanya gede, bayar kafarat. Nah ini namanya sedekah yang diwajibkan. Jadi zakat fitrah itu sedekah yang diwajibkan. Dari mana dasarnya diwajibkan? Al-Quran bilang, Bapak, di Sahih Muslim pernah terjadi ribut besar antara Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Dua-duanya mertua Nabi. Pada saat itu, ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, orang Islam masih rajin sholat, masih rajin berjamaah, tapi udah gak mau bayar zakat. Kenapa? Udah gak ada Nabi. Sehingga mereka sholatnya rajin, tapi gak mau bayar zakat. Didengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar marah. Kata Sayyidina Abu Bakar, siapa orang yang gak mau membayar zakat, sekarang blokade dia. Jangan temenin dia, asingkan dia. Kenapa? Dia sudah menentang syariat agama Islam. Dimusuhin orang yang gak mau bayar zakat. Maka orang yang gak mau bayar zakat ini ngadu sama Sayyidina Umar, tapi salah ngomong, tapi provokasi ngomongnya. Dia bilang sama Umar gini, masa kita sesama umat muslim rajin sholat ibadah, pada masa ini, masa Abu Bakar, kita dimusuhin sih gara-gara gak bayar zakat doang. Kita kan masih sholat, kita masih sedekah, kenapa harus dimusuhin? Maka ketika diadukan seperti itu, Sayyidina Umar yang terkenal keras marah, datang ke tempat Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar itu orangnya lembut, kalau ngomong gak pernah ngegas. Sampai waktu Nabi bilang, mur Abu Bakrin ayyusolliya binas, suruh Abu Bakar ngimamin sholat. Kata Aisyah, jangan bapak saya. Kenapa? Abu Bakar suaranya pelan. Datang Umar, orangnya tegas.
Maka marah Umar, dituding Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa kau perangin saudara-saudara muslim kita? Kenapa kau blokade mereka? Jangan kau bikin aturan yang menyusahkan sesama muslim. Kalau kau memblokade mereka orang-orang Islam, kata Umar, saya orang yang pertama akan menentang kamu. Umar bilang, itu belum pernah sejarah mengatakan Abu Bakar marah berdiri. Ini Abu Bakar marah. Hei Umar, kalau seandainya kau membela mereka, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, maka akulah orang yang pertama akan membunuhmu ya Umar. Lebih marah. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, karena aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu, aqimus shalah wa atuz zakat. Nabi ketika menyuruh perintah sholat itu berdampingan dengan zakat selalu, sehingga tidak akan sempurna sholat seorang hamba kalau dia nggak mau bayar zakat. Makanya ayat yang lain mengatakan wala tulku bi aidikum ila tahlukati wahsinu. Jangan jatuhkan diri kalian, hancurkan tangan kalian kebinasaan. Jangan jatuhkan diri kalian ke dalam neraka. Dengan apa? Tetap sholat tapi nggak mau bayar zakat. Itu sama saja menjatuhkan diri kita ke dalam neraka. Sholat kita percuma. Kenapa? Amal ibadahnya harus nempel. Sholatnya jalan, zakatnya kudu jalan. Maka Sayyidina Umar yang tadi marah turun darahnya. Kalau memang itu datang dari Rasulullah, aku dengarkan. Dimusuhi. Makanya kita harus paham tentang konsep zakat. Kenapa? Karena kewajiban kita bekerja. Masa bapak yang di kantor pakai AC, nggak ada zakat profesinya? Petani yang panas-panasan, dia kena zakat. Logika kita capean mana sama mereka? Ini yang dikatakan harus ada. Kalau tidak nyampe nisabnya, kita minimal mengeluarkan sedekah kita buat orang-orang yang nggak punya. Karena nanti dalam rizki, kata Imam Ghazali, ada yang namanya rizkun mamluk namanya. Rizki yang Allah titipkan kepada kita hanya dititipkan, hakikatnya punya orang lain, tapi jalannya lewat kita. Kemarin rizki pesantren itu datangnya dari kantor melalui Pak Haji Fauzan. Itu ada rule-nya. Kantor ini dititipin rizki buat pesantren saya. Bisa dipahami ya? Apa yang membedakan antara sedekah dan zakat? Ada 6. Pertama, hukumnya jelas. Sedekah hukumnya sunnah, zakat hukumnya wajib. Yang kedua, kalau sedekah itu kagak ada waktunya, kapan aja boleh. Dan ingat, gigit pakai gigi geraham. Kalau bapak mau sedekah seketika itu juga jangan pernah ditunda. Pasti berubah. Nabi lagi dalam kamar mandi, bukan Nabi, mohon maaf, Sufyan Ats-Tsauri atau salah seorang ulama, saya lupa. Lagi di kamar mandi teriak-teriak, "Hei, sini," dipanggil muridnya. Cepat, datang muridnya. Ini gamis saya, kasih si Fulan. Dikasih si Fulan. Maka selesai buang air besar ditanya, "Guru, kenapa teriak-teriak di kamar mandi mau ngasih gamis? Kan nanti bisa cebok dulu." Enggak. Kalau ditunda kita mau beramal, pasti amal itu berubah, itu pasti. Jadi kalau bapak mau ngasih duit seketika, jangan ditunda, ntar aja dah pulang kantor, nggak bakal jadi. Karena setiap mau melakukan sedekah itu dikirimkan 70 setan supaya bikin kita nggak jadi sedekah. 70 setan. Waktu ada ulama bilang seperti ini, ada jamaah bilang dalam hati, ya elah, masa sedekah aja harus pakai dihalangin 70 setan? Nggak mungkin. Dia nggak percaya. Dia bilang, gua mau pulang sekarang, gua mau sedekah beras. Pulang dia. Pulang, istrinya lagi ibadah, dia ke dapur, wah ada sekarang, gua sedekahin. Mana setan? Udah diangkat. Sampai depan rumah, ketemu istrinya, mana bang? Mau sedekah beras. Bagus bang. Iya, boleh kan? Boleh. Yaudah nggak apa-apa. Kata bini, tapi jangan lupa ganti ini ya. Ganti ini mah belakangan, yang penting sedekah dulu. Kagak bisa, beras tinggal itu doang. Iya nanti gua ganti yang enak, rojo lele. Iya, yang penting gantiin. Kalau abang nggak ganti nggak boleh.
Akhirnya dia debat sama bini, nggak jadi sedekah. Akhirnya PMSI dia bilang, benar sih, kalau mau sedekah susah. Kenapa? Saya mau sedekah dilarang, mau biangnya setan. Biangnya setan dia jadi. Iya, gondrong itu. Gak bisa, jadi langsung. Bapak kalau mau sedekah, seketika langsung. Kalau nggak berubah gitu. Itu banyak kisah-kisah kalau kita baca sejarah ulama lagi makan saja dia langsung buru-buru kasih. Kenapa? Kalau dia nunggu nanti nggak bakal jadi. Yang ketiga kriterianya objek zakat beda-beda. Kalau sodako kan apa aja boleh, senyum boleh, apa aja boleh, itu sodako. Tapi kalau zakat itu ada kriterianya, objeknya apa aja yang dizakatin. Kalau masalah hewan, hewan apa yang kena zakat. Kalau masalah perdagangan, dagang apa yang kena zakat. Enggak semuanya. Jangan dibilang orang yang dagang kelontongan bayar zakat, lu dia untungnya berapa? Nyampe nisab apa enggak? Nah, itu. Yang selanjutnya yang membedakan apa? Kalau zakat itu ada mustahiknya. Mustahiknya sudah dijelaskan nanti ada 8 orang. Harus ngasih kriterianya dari 8 orang itu. Nggak boleh diberikan zakat kepada orang kaya, nggak boleh kalau tidak termasuk 8 asnaf itu. Maka saya tanya gitu, Pak Haji Fauzan mau ngasih siapa? Pak Haji mau ngasih ke siapa? Kalau saya diberikan buat anak yatim, saya nggak ada anak yatim. Saya bilang. Kenapa? Anak yatim itu punya kriteria. Pertama, ditinggal sama papahnya, ditinggal sama bapaknya. Yang kedua, anak itu statusnya belum balik. Kalau dia sudah balik, maka bukan disebut anak yatim lagi. Baliknya perempuan, cirinya 3. Baliknya laki-laki, cirinya 2. Mana yang laki-laki? Pertama, keluar sperma. Mau terpaksa atau mimpi, dia udah balik dewasa. Atau dia nggak keluar sperma, umurnya sudah 15 tahun, udah balik. Wajib puasa dia, walaupun belum mimpi. Ada 17 tahun nggak puasa, saya belum mimpi, keplak, ya. Udah kupak itu, 17 tahun. Kalau perempuan cirinya 3, keluar darah haid sehari semalam, minimal umurnya 9 tahun. Kalau keluar darah di bawah 9 tahun, walaupun sehari semalam bukan darah haid. Kenapa? Harus 9 tahun. Yang kedua, keluar sperma, sama kayak kita. Bedanya kita tadafuk, dia kagak. Tahu nggak tadafuk? Tadafuk itu muncrat kalau masih muda. Kalau udah tua ya belajar juga sama dia. Yang ketiga, perempuan baliknya itu 15 tahun. Nah sekarang yang dibawa anak kelas 3 SMP, ya udah gede itu mah. Kita yang nyantunin mah, mending nyantunin ketahuan, nyantunin ibunya. Ya, jadi konsepnya yang mana? Enggak, ini mau zakat. Nah kalau zakat boleh ke santri. Kenapa? Santri itu ibnu sabil, orang yang sedang menapaki jalan dalam kebaikan, boleh. Jadi hati-hati. Ketika Pak Haji bikin di situ kotaknya buat anak yatim, jangan dipakai buat listrik, jangan dipakai buat yang lain, meledak bangunan. Harus buat anak yatim. Tapi ketika diberikan untuk kaum fakir dan duafa, anak yatim masuk di dalamnya kalau dia miskin. Jadi bikinnya umum, saya bikinnya operasional pesantren. Jadi ketika bangunan uangnya kurang, punya hutang, saya masih bisa bayar. Tapi ketika ditulis tanah untuk pesantren, maka saya nggak bisa buat makan. Nah itu cari diksi katanya yang pas itu buat itu. Yang kelima, kalau sedekah nggak ada persentasenya, nggak ada. Wajib sedekah 10%-nya nggak ada. Tapi kalau zakat ada persentasenya. Bapak ini zakatnya itu sama seperti nisabnya emas. Nisabnya emas itu berapa? Nisabnya emas itu 85 gram. Nisabnya emas itu 85 gram. Jadi kalau anggapnya gampangnya gini, 1 gram itu 1 juta. Kalau Bapak punya uang di rekening itu 85 juta, maka Bapak udah kena zakat 2,5% itu zakatnya. Sekarang berapa harga emas? 3 juta. 3 juta. 3 juta kali 85 berapa tuh? Ya 240-an.
240 juta, anggap 242 juta, 242 juta. Kita punya tanggal 1 Januari 2026 242 juta. Ini berarti tanggal pertama kita wajib bayar zakat. Kenapa? Udah nyampe nisab. Dihitung dulu, nyampe haul nggak 1 tahun. Ternyata 1 tahun dari 242 juta, uang kita ada 350 juta lebih. Maka kita kena wajib zakat 2,5%. Kenapa? Karena udah nyampe nisab 242 juta dan ada haul 1 tahun. Tapi waktu kita punya uang itu 242 juta, tahun besoknya di bawahnya nggak wajib zakat. Dan inilah yang diakalin oleh orang munafik. Waktu dia mau bayar zakat, hartanya dikurang-kurangin. Supaya apa? Nggak kena zakat. Lu bayar zakat, kurang harta gua. Maka orang Islam marah. Maka adalah itu dalam zakat tadi, mana zakat itu naikin ke atas. Bukan, ada diambil ke atas, di atas. Maka zakat itu diambil sama siapa? Sama pihak pajak, pihak negara. Kenapa? Ada yang pura-pura. Kalau udah punya 20 kambing, 20 sapi, wajib zakat. Ini bukan punya saya nih, saya baru 19, akal-akalan. Nah, yang akal-akalan ini nanti masuk surganya juga akal-akalan Allah. Allah bilang itu surga, padahal neraka. Kata Allah, gua akal-akalin lagi. Kenapa? Dulu lu zakatnya lu akal-akalin, diprank. Ya, ini jenisnya zakat. Ke atas lagi bang, slide kedua. Saya bikin ya ini terus. Nah, biar kita paham. Ini waktunya sampai jam berapa ini? Udah jam 1, jam 4 sembarangan lu. Ngomong lu ngurusin lu doang. Nah, udah, iya. Mana sih? Iya. Langsung aja gini. Zakat. Ini bang pas babnya kan ada. Ini cukup ini dulu ya. Nih, kewajiban zakat itu pada 27 Ramadan tahun kedua Hijriah. Untuk apa gunanya zakat itu? Untuk menambal ibadah puasa kita. Seperti orang yang melakukan sujud sahwi, ketika orang yang biasa kunut tidak kunut, maka ditambelnya dengan itu. Kenapa? Ibadah puasa kita nggak yakin sempurna kita, Pak. Kita nggak yakin sempurna. Kenapa? Karena kita khawatir di Ramadan ini kita masih ngomongin orang. Padahal Nabi bilang kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atos. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tapi nggak ada pahalanya, cuma lapar sama haus. Kenapa? Habis ngomongin orang. Kita khawatir nih cememehnya kita bikin pahala kita habis, maka ditambelnya sama zakat. Nah sekarang yang perlu kita pahami itu, siapa nih yang harus bayar zakat? Turun bang. Susah ya kalau saya nggak sendiri ya. Terus. Nah ini unsur zakat ada 4. Terus satu lagi. Unsur zakat ada 4. Pertama, unsur zakat itu pertama harus agama Islam. Karena ibadah kalau yang dilakukan oleh non muslim itu syaratnya kurang. Syarat mau diterimanya ibadah agama Islam. Yang kedua nih yang penting, mengalami akhir Ramadan. Artinya masih hidup pada saat matahari tenggelam. Syarat yang kedua harus bertemu dengan akhir Ramadan. Syarat yang ketiga harus mengalami awal bulan Syawal, yaitu maghrib. Gini Pak, lihat sini, jangan sini bingung gini. Syarat zakat itu 4. Islam udah pasti. Ini yang penting nih, jangan sampai salah. Syaratnya dia harus dulu ketemu dengan akhir Ramadan. Berarti kapan? Maghrib. Dan dia harus bertemu dengan awal Syawal. Kapan awal Syawal? Maghrib. Jadi kalau ada orang meninggal sebelum malam takbiran, maka orang ini dikatakan nggak wajib zakat. Kenapa? Karena dia nggak bertemu dengan akhir Syawal, akhir Ramadan, dan nggak bertemu dengan awal Syawal. Ada orang besok Lebaran, besok nih Lebaran, jam 11 ini meninggal. Ini jam 11 tadi meninggal. Orang ini nggak wajib bayar zakat. Kenapa? Dia nggak ketemu dengan akhir Ramadan maghrib, nggak ketemu dengan awal Syawal maghrib.
Tapi kalau ada orang meninggal, meninggalnya kapan? Habis azan maghrib meninggal, maka keluarganya wajib bayarin zakat dia. Kenapa? Dia ketemu dengan akhir Ramadan, bertemu dengan awal Syawal. Maka salah ada yang bilang, kemarin anak lu meninggal di 3 Ramadan ya? Iya, jangan lupa bayarin zakatnya. Kok bayarin zakatnya? Orang dia gak ketemu akhir Ramadan, gak ketemu awal Syawal. Yang wajib bayar zakat itu kalau ketemu dua-duanya. Wah, wajib. Sekarang nih, ada bayi lahir. Ada bayi lahir. Nih, lahir nih, bayinya lahir nih. Kapan dia lahir? Lahirnya habis Isya. Wajib zakat apa enggak? Ada bayi lahir, lahirnya habis Isya. Malam takbiran, habis Isya. Wajib zakat apa enggak? Enggak. Kenapa? Dia ketemunya cuma awal Syawal, enggak ketemu akhir Ramadan. Patokannya maghrib. Patokan maghrib. Nanti dijelasin gini Pak. Istri kita itu yang bayarin zakatnya itu suami. Istri kaya raya, nanti dijelasin tentang harta. Yang wajib membayarin itu suami. Sekarang ada orang kawin. Kawinnya itu habis sholat asar. Maka ketika ketemu maghrib, itu istri yang baru dikawinin, itu wajib kita yang bayar zakatnya. Tapi kalau kita nikahin dia malam takbiran habis sholat isya, kita nggak wajib bayarin zakat dia. Kenapa? Karena dia jadi istri kita ketika sudah ketemu awal Syawal, nggak ketemu dengan akhir Ramadan. Tapi ada nggak yang tegel begitu? Bayar zakat diri lo. Kok gitu sih bang? Aku kan milikmu. Ya kan kawinnya habis isya. Hitung-hitungan gitu. Lah kan gue nyoleknya juga baru habis maghrib gitu. Enggak. Tapi hukum begitu. Jadi kalau ada bayi lahirnya habis asar, ya, lalu sebelum maghrib meninggal, ya jangan dibayarin zakat. Kenapa? Nggak ketemu akhir Ramadan, nggak ketemu. Tapi kalau dia lahirnya mepet, lahir jam 6 kurang 5, sehat, tahu-tahu di opname, saya beduk maghrib meninggal, bapaknya wajib bayar zakat. Kenapa? Dia lahir ketemu akhir Ramadan. Yang kedua, dia ketemu dengan awal Syawal. Nah, ini syarat 3. Yang keempat, waktu bayar zakat ada harta yang dikeluarkan. Kalau dia sekarang nih, kayak bapak nih, orangnya Islam, malam takbiran ketemu, tapi kagak punya harta, ya nggak wajib zakat. Kapan sih dikatakan kita wajib zakat? Ketika seandainya kita satu keluarga, sampai dengan nanti malam, ini ibarat kata takbiran, besok Idul Fitri sampai malam. Kalau kita punya makanan sampai dengan besok malam dan lebih, maka itu disebut kita orang mampu wajib bayar zakat. Tapi kalau nggak ada, bapak nggak wajib bayar zakat, tapi mustahik zakat. Nanti dijelaskan di sini. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang ini terakhir ya. Nanti baru kita sambung pertemuan akan datang tentang hukum membayar zakat yang 5. Pertama, hukum membayar zakat itu mubah. Artinya boleh membayar zakat fitrah pada awal Ramadan, boleh. Hukumnya mubah, nggak wajib. Saya nyicil Ustaz zakat dari awal Ramadan. Kenapa? Anak saya 30. Anak saya 30. Lah kalau kali 3,5 liter, kali 30 nggak usah. Aduh berat Ustaz, saya nyicil aja. Boleh, boleh. Tapi nanti misalnya anak dia yang dizakatin namanya AA, bayar zakat nih sama Pak Haji Bosan, saya bayar zakat anak saya AA. 4 hari kemudian AA ini meninggal, maka saya boleh minta lagi sama Pak Haji Bosan. Pak Haji, beras yang kemarin saya minta, AA meninggal nggak nyampe malam takbiran, boleh. Kalau nggak malu, kalau nggak malu nggak bisa kalau bisa ngasih takbiran. Tapi hukumnya boleh. Jadi bapak sekarang bayar zakat boleh, tapi rugi Pak. Kenapa? Belum tentu bapak hidup sampai takbiran. Makanya bagusnya zakat itu nanti bayar pagi. Paham ya? Wajib siapa? Nih, orang yang bertemu 2 waktu, akhir Ramadan dan bertemu dengan awal Syawal. Ya ini mulai maghrib pada malam hari raya Idul Fitri. Ini wajib. Jadi kalau malam takbiran bapak hidup punya harta, wajib bayar. Sunnah
dan ganjaran yang paling gede, yakni kapan bayar? Yaitu pada saat terbitnya fajar sampai dengan didirikannya sholat id. Habis sholat subuh, bapak udah incer sama istri, mohon maaf ya, ini yang gak zakat di masjid, yang sendiri. Bapak punya istri, pengen banget punya anak gitu. Itu ada tetangga tuh, orang fakir miskin. Kita tahu miskinnya atau miskin-miskinan, udah survei dia jelas miskin. Nah, habis sholat subuh datang ke situ, bawa beras, bawa uang, bayar fitrah gitu. Uangnya buat beli minyak, beli. Bu, nih bayar zakat fitrah. Ya neng, saya niatin ya, buat saya, buat suami saya. Doain ya, mudah-mudahan besoknya punya. Waktu dia bilang amin, nah itu pas banget malaikat lagi aplusan tuh di situ. Aplusan, jadi doanya cepet nganter. Waktu dia mau berangkat, tadi ada ngirim doanya terakhir dia. Tapi cepet nyampe nya daripada yang doanya nanti bareng sama khotib. Ini paling bagus, tapi paling berat. Kenapa? Terutama saya khotib, nggak bisa dah ngurus ini, jalanan aja dari jam 4 gitu. Nah, tapi kalau bapak mau ngamalin, mau punya anak, dari situ mintanya. Minta sama yang fakir, yang ibu-ibu, minta, Bu, tolong doain saya biar bisa punya anak ya Bu. Ya. Ini bagus. Makro, bila zakat dilakukan setelah sholat id, makro. Jangan salah, makro itu dibenci. Habis sholat id gitu kan, astagfirullahaladzim, belum bayar zakat. Apa udah gugur? Kagak, tetap harus dikeluarkan habis sholat id, tapi hukumnya makruh. Tuh kalau ada malaikat lewat ditoyor, goblok, kenapa nggak bayar zakat? Yang kelima, haram, yaitu waktu mengeluarkan zakat itu tanggal 1 Syawal. Artinya begini, dianggap kodok begini, dia nggak bayar, udah dikasih tahu bayar zakat, iya. Ternyata udah sholat id, udah salam-salaman. Pas dia lihat di belakang pintu, berasnya belum dianterin. Gimana ini? Kok belum dianterin berasnya zakat? Tetap harus dikeluarkan hari itu. Jatuhnya kodok, hukumnya dosa di hadapan Allah. Tetap dikeluarkan, bukan rezekinya kali, nggak bisa. Harus tetap dikeluarkan, tapi dia statusnya dosa. Nah sekarang gini Bapak, nanti kalau misalnya Bapak punya Yayasan Baitul Mal, misalkan IBM, Pak Haji Fauzan sudah menyiapkan beras dan sudah diberikan kepada mustahiknya nama-namanya. Orang yang mau dikasih sekarang lagi mudik di Purwokerto, maka asal beras itu sudah diberikan nama, maka sudah dianggap berasnya sudah disampaikan. Ingat ya, pengurus zakat harus menyelesaikan zakat fitrah dibagikan kepada mustahiknya kapan? Sebelum khotib naik ke atas mimbar. Sebelum khotib naik ke atas mimbar, bapak yang megang beras zakat harus udah diantri. Nah, ketika orang yang mau dikasih lagi nggak ada, maka beras ini dititip kepada orang amanah. Biasanya taruhnya di masjid, tapi udah ditulisin buat siapa? Ustadz Edi Junaidi. Udah ditulis beras zakat sama sarung cap gajah melonjor. Nah ini tentang gambaran tentang zakat dan tentang kapan hukum membayar zakat. Besok kita belajar siapa yang wajib membayarkan zakat kita. Bolehkah seorang anak membayar zakat kepada orang tuanya? Atau seorang istri membayar zakat kepada suaminya? Atau kita membayar zakat kepada adik kita sendiri? Boleh atau tidak? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau dipertanyakan, saya persilahkan. Iya. Tadi ada berbagai macam zakat ya. Ada 10. Bisa nggak kita zakatnya itu diutamakan ke keluarga dulu gitu kan maksudnya? Besok saya jawabnya, makanya saya mau bilang, boleh nggak zakat itu diberikan kepada saudara sendiri? Besok. Minum pokari. Besok saya jawabnya, kan saya bilang. Saya tutup. Tanggung 4 lagi. Oh enggak, berarti luas pembahasannya. Mau besok meninggal. Ibu-ibu mau buru-buru makan. Ibu-ibu nanya gak ibu-ibu? Udah kenyang kan? Tapi kita misalnya biasanya sholat tarawih ikut yang 23. Iya. Biasanya nih kalau terus satu waktu nggak ikut
jamaah sendiri lah di rumah. Ambil yang Tapi 11. di rumah milih yang 11. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting jangan nggak terawih. Saya ini terawih saya ini lagi compang camping. Saya terawih sama teman Persis kemarin, sama Muhammadiyah, sama teman NU, macam-macam. Gak apa-apa. Yang penting terawih. Jadi yang mau bener itu sebenarnya saya sholat di tempat teman Muhammadiyah 11, ya kan? Maka kalau saya mau ngelengkapin malamnya saya lengkapin lagi. Tapi kalau enggak juga gak apa-apa, karena nasnya 4-3 ada. Ada. Yang penting pelaksanaannya 2-2-2, jangan 4-4-3. Ada nggak yang 4-4-3? Ada. Itu formasi menyerang Persija, strikernya 3 itu. Sholatnya itu jangan 4-4-3. Sholatnya sholatul lail masna 2 rakaat. Kalau witir itu boleh dilakukan sekali salam atau 2 kali salam. Bagusnya mana Ustadz? Bagusnya 2 kali salam. Kenapa? 2 kali baca sholawat, 2 kali takbir, 2 kali nyebut nama Allah, lebih bagus. Boleh. Nah sekarang mau dirempel 3 rakaat, ya sekali salam, jangan 2 kali salam. Kalau 2 kali salam sama maghrib. Gitu. Paham ya? Iya. Aman ya? Mudah-mudahan ada manfaat. Nanti bisa lewat chattingan kalau memang ada yang dipertanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.